Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam bab makruhatus shalah. Hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Artinya hal-hal yang hendaknya dihindari, ya. Sebisa mungkin kita menghindarinya. Yang keenam, al-isyaratu bil yadaini inda salam. Ketika selesai salat, mau baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak cukup, tidak perlu dengan menggerakkan tangan, ya. Cukup tangan itu ditaruh di atas paha masing-masing. Kita akan lanjutkan yang ketujuh, taghtiyatul fam wassidl. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sidli fis salati wa an yughatti ar-rajulu fa rawahul khamsah wal hakim. Jadi yang ketujuh ini termasuk yang dimakruhkan dalam salat. Yang dikutipkan oleh Imam Said Sabiq adalah menutup muka ketika salat. Nah, gimana saat sekarang ini musim corona? Semuanya menutup wajah dengan masker. Nah, itu situasinya karena ada alasan. Ya. Kalau kondisi normal, orang salat nggak boleh pakai masker. Nah, jadi bahasanya di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fis shalah. Nabi melarang orang ketika salat itu pakaiannya, sarungnya, gamisnya itu menutupi sampai ke mata kaki. Jadi kalau kita sholat pakai sarung, sarungnya itu bukan sampai di bawah mata kaki, ya, tapi di atas mata kaki. Bahkan sebagian juga yang menerjemahkannya, nggak boleh orang sholat itu kemudian sarungnya sampai lengser ke lantai. Ya. Itu namanya asidl. Kemudian wa an yughatta ar-rajulu fahu, atau seseorang itu ketika sholat dengan menutup bagian mukanya. Rawahu al-khamsah wal hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Hadisnya hadis sahih berdasarkan syarat-syarat yang diajukan oleh Imam Muslim. Wa qala al-Khitabi as-sadlu irsalu thawbi hatta yusibal arda. Imam al-Khitabi mengatakan yang dimaksud dengan larangan as-sidl yaitu menjulurkan pakaian kalau kita sarung, ya, itu sampai ke lantai. Ya. Jadi yang baik itu kalau kita sholat, ya, memakai sarungnya itu posisi sarungnya di atas mata kaki. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, as-salatu bihadratit ta'am. Waktunya sholat tapi waktunya makan. Nah, kebayang ya? Kita punya hajat, kita punya acara, atau kita sedang diundang, disuguhi, ya, bertamu, kemudian disiapkan makan, atau masak, matengnya, siapnya itu kemudian pas waktu sholat, konsentrasinya antara sholat dan antara makan. Bagaimana solusinya? Nah, sholat dulu kemudian makan, atau makan dulu kemudian sholat? Atau sholat sambil makan? Nah, ini malah bahaya ini.
Kalau kondisi normal, ya artinya bukan karena lapar, ya tentu kita dahulukan sholat. Tapi kalau posisinya itu orang yang sedang lapar, atau posisinya kita bertamu kemudian disiapkan oleh tuan rumahnya itu makanan, ya, maka boleh kemudian orang itu makan dahulu, baru kemudian sholatnya belakangan. Coba kita lihat di sini. Fa'an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'." Rawahu Ahmad wa Muslim. Idza wudi'al 'asha', kalau makan malam itu sudah disiapkan, sudah tersaji. Ya. Wa uqimatis shalah, kemudian sudah dikumandangkan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Waduh rek, iki kok salah adem. Apalagi makanannya itu enggak tahan lama umpamanya, atau makanannya itu kalau kemudian ditinggalkan dia cepat rusak. Apa kata Nabi? Fabda'u bil 'asha', maka Anda boleh mendahulukan makan. Wa an Nafi' an Ibnu Umar kana yudha'u lahu ta'am wa tuqamus salatu fala ya'tiha hatta yafrugha wa innahu yasma'u qira'atal imam. Rawahul Bukhari. Sahabat Nafi' pernah menceritakan bahwasanya Abdullah ibnu Umar, di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu, putranya Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Umar pernah kana yudha'u lahu ta'am, pernah disiapkan untuk beliau, disajikan untuk beliau makanan. Wa tuqamus shalah, pada saat disiapkan makanan terdengarlah iqamatus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Oke, dibacakan qom. Fala ya'tiha, Ibnu Umar kemudian tidak segera mendatangi panggilan qomat salat tadi itu, hatta yafrugha, sampai dia menyelesaikan makanan itu. Wa innahu yasma'u qira'atal imam, dan Ibnu Umar juga mendengarkan bacaan imam, sehingga sampai imam baca Fatihah mungkin ya, sudah mulai bacaan Fatihahnya ya. Itu terdengar dan Ibnu Umar masih harus menyelesaikan makannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Karena itu, ya ini kembali kepada kita sebenarnya. Ya. Belum jam makan dan Anda makan sendiri. Karena ini kalau kita disajikan tamu itu dalam rangka juga untuk menghormat kepada tamu. Ya. Atau kalau memang makanan ini kalau ditinggalkan kemudian cepat rusak, maka Anda makan dulu. Kemudian Anda kalau nggak makan, nggak konsentrasi karena memang hobi banget sama kikil saat ini. Kikil itu belum tentu saat ini saulan pisan. Oh, gitu kan. Konsentrasi Anda kemudian terganggu, maka makan dulu. Tapi sekiranya Anda tidak terganggu, makan sendiri, ya mungkin kalau saya pribadi kita sholat dahulu. Tapi konteksnya ini adalah nanti para ulama mengatakan kalau kemudian gara-gara makan itu kemudian konsentrasi kita tidak fokus kepada sholatnya. Nah, kemudian kita terbawa dalam pandangan kita untuk masalah makannya, maka dibolehkan
Bahkan dimakruhkan kemudian sholat, tapi pikirannya apa? Kemakanan. Nah, itu dimasukkan dalam bab makruhatus sholat. Tapi jangan tiap hari begitu. Sengaja ya, sengaja nggak boleh ya. Lain lagi, ini ceritanya lain lagi ya. Pada situasi semacam itu boleh. Dengan lapar datang ke warung, antri. Sajane hitung-hitungannya cukup untuk makan gitu. Tapi sing antri wong 15. Sudah sekadung pesen gak ditandangi habis dodol. Begitu sudah siap disajikan, adzan atau qomat, maka Anda habiskan dulu makannya, baru kemudian sholat, meskipun sholatnya masbuk. Paham ya? Jadi situasinya seperti itu. Tapi kalau kondisi normal, ya, bisa diatur waktunya, ya, dan tidak terganggu, ya tentu mendahulukan sholat itu lebih penting. Yang kesembilan, as-salatu ma'a mudafa'atil akhbathaini wa nahwuhuma mimma yushghilul qalba. Yang kesembilan itu yang dimakruhkan, orang salat sementara dia terganggu pingin ke belakang. Bahasa wong Jawane kebelet. Salat ambek kebelet. Ini mboten angsal. Jadi kalau pas kita waktu sholat, meskipun sudah adzan, meskipun sudah qomat, sementara kita masih ada gangguan, mungkin gangguan dengan perut, ya, atau kita harus buang air kecil, maka jangan ditahan-tahan. Ya, buang air kecil atau buang air besar, dahulukan buang air kecilnya, dahulukan buang air besarnya, dahulukan kalau ada masalah dengan perutnya, baru kemudian sholat. Nah, jangan dipaksakan kemudian dalam kondisi seperti itu Anda tetap ikut sholat berjamaah, maka Anda akan sangat terganggu. Nah, ini dimakruhkan. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi wa hasanahu an Thauban, dari sahabat Thauban meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, "Thalathun la tahillu li ahadin an yaf'alahunna." Sabda Nabi, ada 3 hal seseorang dilarang melakukannya. Ya. Ada 3 hal seseorang dilarang untuk melakukannya. Yang pertama, la ya'ummur rajulu qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Yang pertama, tidak boleh seseorang itu menjadi imam bagi makmumnya, bagi jamaahnya, sementara doanya itu ditujukan untuk dirinya, tidak untuk semuanya. Nah, ini kadang-kadang memang yang nggak paham bahasa Arab itu kadang-kadang Allahumma gfirli wali walidayya, yani amin. Imam dengan awake dhewe, gitu kan. Mungkin maksudnya enggak, tapi karena tidak paham bedanya kalau Allahumma gfirli sama Allahumma gfir lana, ya. Kalau Allahumma gfirli dhamirnya kepada mutakallim itu hanya untuk dirinya. Nah, tapi kalau Allahumma gfir lana wali walidayna umpamanya warhamhuma, nah, pakai dhamir mutakallimin itu berarti untuk kita. Tapi kalau ada imam dan dia sadar sebagai jadi imam, ya, kalau dia mimpin doa, kemudian doanya ditujukan hanya untuk dirinya, maka itu enggak boleh. Kata Nabi apa? Fa in fa'ala, kalaupun imam itu melakukannya, faqad khanahum, maka imam itu telah mengkhianati jamaahnya. Disebut imam itu karena ada jamaahnya. Kalau enggak ada jamaah, enggak disebut imam.
Maka ketika kondisinya berjamaah, maka doanya adalah doa untuk bersama. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Doanya ditujukan untuk semua yang ikut berjamaah. Itu yang pertama. Jadi imam tidak boleh berdoa khusus untuk dirinya, tapi dia kalau berdoa untuk semua yang berjamaah. Yang kedua, wala yangduru fi qa'ri baitin qabla an yasta'dina. Nah, ini penting, ini adabnya. Seseorang itu tidak boleh mengintip-ngintip ruangan orang yang mau ditamui sampai dia diizinkan. Mohon maaf ini, kalau kita bertamu, dok-dok pintu nggih, belum dibuka, sama ngewinceng-winceng nang ngene kocoe. Ini mboten angsal. Nah, pun paham biasanya nggih, enggak boleh niku. Nek gak dibuka ya wis gak dibuka. Iki aku penting ya, dok-dok gak metu-metu, akhirnya mlebu dhewe ning kamare, mlebu omahe. Ternyata mboten angsal lagi, ternyata mboten angsal. Adabnya dalam Islam itu kalau bertamu kemudian mengucapkan salam sampai 3 kali. Nek wis gak dirungokno, mungkin macam-macam orang itu, mungkin dia sedang punya hajat, dia sedang punya acara khusus, dia sedang sedih nggak mau menerima tamu, dia sedang punya masalah nggak ingin diketahui orang lain, gitu kan. Mungkin dia menjawab cuma nggak dikeraskan, ya kan? Orang salam kan wajib dijawab, tapi karena nggak ingin menerima tamu, karena ada situasi yang nggak menghendaki, kemudian menjawabnya dengan salam yang tidak keras, Waalaikumsalam. Tapi nggak dikeraskan, boleh jadi. Ya kita harus menghormati tuan rumah. Jangan paksakan kemudian orang tuan rumah harus menerima kita. Jadi yang nggak boleh sini nginceng-nginceng Pak nggih. Wala yanduru fi qa'ri baitin. Tidak boleh dia melihat-lihat ke dalam rumahnya qabla an yusta'dana, sebelum dia dipersilahkan. Nah, niki mari kita adabnya kita praktek. Fa in fa'ala faqad dakhala. Kalau dia lakukan berarti dia telah masuk rumah sebelum diizinkan. Nah, gitu. Jadi nginceng-nginceng itu hukumnya sudah masuk rumah. Karena dia sudah tahu dalam isinya dalam rumah. Kita kan sangat mungkin kan rumah kita rumah kaca. Kuat tok kabeh. Tiba-tiba pas diengok ada sesuatu yang tidak layak. Nah, hati-hati, itu berarti kita sudah masuk membuka aib orang lain. Repot nggih, kadang-kadang memang ada tetangguan sing akrab banget. Saking akrabe mlebu gak salam. Ajane mboten asal Pak niku nggih. Karena bukan mahram juga, bukan anak, bukan istri gitu. Dulu ada tangga yang di tempat lama, saking akrabnya gitu. Sak jam-jame yo gak awan, gak sore, gak bengi. Kalau masuk ke rumah itu sudah kayak rumah sendiri. Nah ini sebenarnya tidak, adabnya tidak demikian. Yang ketiga yang berhubungan dengan bab sholat kita ini adalah wala yusalli wa huwa hakinun hatta yatakhaffafa. Dan tidak boleh orang itu sholat ketika dalam keadaan dia ingin buang air, buang hajat, sampai dia telah menunaikannya. Paham nggih? Jadi ini sesuatu yang dilarang. Nah, tadi sudah soal makan, udah makan dulu, kemudian baru sholat. Karena makannya kebanyakan, gitu kan, kena sambal nggak kuat perutnya. Nah, akhirnya gak jamaah. Habis makan, perutnya sakit, langsung ke belakang, sholat sudah selesai. Gimana lagi? Nah, gitu kan. Sholat sendirian akhirnya. Ini karena belum punya manajemen kapan sholat, manajemen makannya ya, sehingga tidak tertunaikan sholat berjamaahnya. Yang ke-10 as-salatu 'inda mughalabatin naum. Yang dilarang, dimakruhkan itu sholat ketika ngantuk berat.
Nah, nggih, boten asal nggih. Jadi kalau kita sholat, apakah sholat sendirian ataukah sholat mau sholat berjamaah? Tapi kalau situasinya ngantuk berat, ya, karena sangat capek umpamanya, maka dibolehkan untuk istirahat dulu. Ya. Baru kemudian sholatnya dalam keadaan dia sudah tenang. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Aisyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum," apabila kalian sedang kantuk, "falyarqud hatta yadhhaba anhun naum." Hendaknya duduk dulu sampai ngantuknya hilang. Fa innahu idza shalla, kalau dia paksakan salat dalam keadaan ngantuk, wa huwa na'isun, sedangkan dia ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu. Boleh jadi dia akan membaca istighfar, memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, tapi ternyata salah baca. Bacaannya bukan minta ampun kepada Allah, malah bacaannya itu menghina Allah. Nah, itu bacaannya itu malah tidak seperti yang diharapkan. Mantuk, kemudian kalau asbab wurud salah satu tentang surat Al-Kafirun kan ada itu ya. Tapi itu bacanya sedang dalam keadaan mabuk. Nah, kan ayat tentang pengharaman khamr itu kan bertahap. Awal-awalnya masih boleh orang kemudian sholat, tapi orang juga minum khamr. Sampai kemudian tahapan yang terakhir Allah turunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, baru kemudian setelah jelas pengharaman tentang khamrnya, maka sahabat-sahabat tidak lagi meminum khamr meskipun sedikit. Dalam riwayat dikatakan sampai kebiasaan. Jadi orang Arab dulu kebiasaan minum minuman itu sudah luar biasa, mabuk-mabukan itu. Suatu kali ada yang sedang sholat dalam keadaan mabuk, baca surat Al-Kafirun, muter-muter. Nah, gitu ya. Maka di sini tidak diperbolehkan, ya, dimakruhkan orang yang sedang kantuk berat, ya, ngantuk itu kemudian memaksakan diri untuk sholat. Apalagi memaksakan diri jadi imam. Nah, gitu ya. Hadis yang lain, wa an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jimil Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaquluhu falyattaji." Rawahu Ahmad wa Muslim. Idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji. Rawahu Ahmad wa Muslim. Apa sabda Nabi? Idza qama ahadukum minal lail, kalau kalian bangun untuk salat malam. Nah, ini dikutip karena biasanya salat malam itu orang bangun tidur, ya kan? Fasta'jamal Qur'ana ala lisanihi, kemudian lisannya ketika membaca ayat itu sering keliru, atau gamang, gitu kan, gara-gara kantuk. Falam yadri ma yaqul, bahkan kadang-kadang tidak sampai sadar apa yang dia baca. Opus tak baca mau ya, nah gitu kan. Nah, kalau suasana seperti itu, apa perintah Nabi? Falyattaji, dah istirahat dulu aja. Jangan dipaksakan sholat dalam keadaan sangat capek atau sangat ngantuk, kemudian dia tidak sadar, tidak menikmati, tidak memahami apa yang dibaca. Yang terakhir, yang ke-11, iltizamu makanin khasin minal masjidi lis-salati fihi ghairul imam.
Tidak boleh jamaah itu mengharuskan dirinya memiliki tempat khusus di masjid kecuali imam. Nah, gitu. Tapi kalau sering nggak apa-apa. Tapi mengharuskan betul asal. Aku sering pingin pojok ISIS. Mboten napa-napa. Tapi di sini yang tidak boleh mengkhususkan. Wa an Abdurrahman bin Syabal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurabi wa iftirasis sab'i wa an yutidar rajulu al makana fil masjidi kama yutina al ba'ir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Nah. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa penjelasan tentang hal-hal yang hendaknya kita hindari ya dalam salat sehingga dimasukkan di dalam bab makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Berikutnya nanti kita membahas tentang mubtilatus shalah, hal-hal yang bisa membatalkan salat. Jadi kemarin hal-hal yang dibolehkan, meningkat lagi hal-hal yang dimakruhkan, meningkat lagi yang terakhir hal-hal yang diharamkan. Kalau sudah sampai pada hal-hal yang diharamkan, kalau itu terjadi maka sholat kita menjadi batal. Nah, kalau yang sedang kita bahas ini, kalaupun itu terjadi, umpamanya tadi itu, ya, tiba-tiba waktu sholat kemudian perut kita sakit. Nah, kira-kira gimana? Jenengan lanjutkan sholatnya atau jenengan tahan sampai kuat kemudian selesai? Ya napa? Kira-kira. Ya kembali ke kondisi ini kan. Nek sik kuat mboten napa-napa, tapi makruh. Kurang setengah rakaat ya. Kurang petang rakaat ya. Kalau masih kurang 4 rakaat ya segera kemudian ke belakang. Ngerti nggih? Jadi situasinya memang kembali kepada yang bersangkutan. Kalau kira-kira masih mampu menahan ya, maka ya tadi itu memang tidak kondisi ideal, itu masuk dimakruhkan. Tapi kalau menurut saya masih di awal sholat kemudian tiba-tiba jenengan kok perutnya sakit, atau nggak mampu menahan kentut, gitu kan, waduh ditahan-tahan kok tambah sakit ya, kita jangan buang buang hajatnya, kemudian ke belakang, kemudian wudhu lagi, kemudian gabung sholat berjamaah lagi. Cukup nggih? Baik. Insyaallah pekan berikutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang batalkan, kemudian ada lagi bahasan tentang bagaimana mengqadha salat. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada pekan-pekan berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.